Jadi ketika sholat adem ya Mbak? Ya adem juga rasanya lebih dekat gitu. Tidak kalau dulu kok kayak cuman hanya hari Minggu aja sekedar hanya datang ke gereja saja, kemudian hanya ya kayak nyanyi-nyanyi, kemudian mendengarkan khotbah, habis itu pulang tidak ada apa-apa. Kalau sholat itu saya rasa mungkin nantinya jika saya sudah bisa lancar sholat itu bisa lebih dekat lagi, terus menerus ingat kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Jadi nggak lupa kayak gitu. Terkait dengan ibadah yang berbeda antara agama Kristen dan agama Islam, ya jelas tentu berbeda sebab konsep ibadahnya jelas tidak sama. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin membahas seorang mualaf. Nah, di dalam bagian ini yang perlu saya bahas adalah di mana si mualaf ini mengemukakan alasannya menjadi seorang mualaf, yaitu perbedaan ibadah antara agama Kristen dengan agama Islam, yang sebenarnya tentu pasti berbeda. Mari kita simak bersama-sama videonya. Masuk Islam, itu kan pada saat saya Kristen itu ibadahnya tuh tidak, kan saya juga banyak karena ingin masuk kan juga mempelajari ya, mungkin membaca-baca banding-bandingkan membandingkan, karena tidak serta-merta langsung ingin masuk tanpa ada dorongan apapun karena itu berbeda dengan pada saat saya Kristen, hanya ibadahnya tuh hanya hari Minggu saja. Kemudian tidak ada, kalau Islam itu kan sholat ya, ini yang saya tahu ya, mesti sholat 5 waktu itu kan menurut saya kok lebih dekat. Kemudian sekarang saya kan sudah mencoba belajar sholat, seperti itu kan kok rasanya lebih adem. Wah, Masya Allah. Jadi ketika sholat adem ya Mbak? Ya adem juga rasanya lebih dekat gitu. Tidak kalau dulu kok kayak cuman hanya hari Minggu aja sekedar hanya datang ke gereja saja, kemudian hanya ya kayak nyanyi-nyanyi, kemudian mendengarkan khotbah, habis itu pulang tidak ada apa-apa. Kalau sholat itu saya rasa mungkin nantinya jika saya sudah bisa lancar sholat itu bisa lebih dekat lagi, terus menerus ingat kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Jadi nggak lupa kayak gitu. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama terkait dengan ibadah atau perbedaan ibadah antara agama Kristen dengan agama Muslim. Kalau Kristen katanya 1 minggu sekali, kalau agama Islam sholat 5 kali sehari. Nah, ini adalah perbandingan yang menurut saya sangat aneh. Sebab agamanya saja pun sudah berbeda. Ya jelas konsep ibadahnya pasti juga berbeda. Nah, kalau dibandingkan seperti ini, nah si mualaf ini juga menurut saya sangat aneh dan sangat lucu perbandingannya. Yang kedua, agama Kristen juga jangan disalahpahami bahwa hanya 1 kali 1 minggu ibadahnya. Namun sebenarnya kalau kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Kristus, seharusnya ibadahnya itu setiap hari. Makanya ada namanya mesbah keluarga, baca Alkitab secara pribadi, atau puji-pujian di hadapan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi bukan hanya hari Minggu saja. Ini sangat keliru sekali apa yang disampaikan oleh mualaf ini. Yang ketiga, saya juga harus berat hati mengatakan bahwa sepertinya si mualaf ini juga jarang baca Alkitab. Karena dari pengertiannya, dari pemahamannya tentang ibadah yang sebenarnya. Yuk, mari kita simak lagi bersama-sama cuplikan video berikutnya. Kalau dulu kok kayak cuman hanya hari Minggu aja sekedar hanya datang ke gereja saja, kemudian hanya ya kayak nyanyi-nyanyi, kemudian mendengarkan khotbah, habis itu pulang tidak ada apa-apa. Kalau sholat itu saya rasa mungkin nantinya jika saya sudah bisa lancar sholat itu bisa lebih dekat lagi, terus menerus ingat kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Jadi nggak lupa kayak gitu. Di video terakhir ini, ia mengatakan bahwa waktu ia dulu beragama Kristen, waktu ia ibadah hanya 1 kali dalam 1 minggu, ia hanya datang, nyanyi-nyanyi saja, dengar firman Tuhan, habis itu pulang, dan tidak dapat apa-apa. Nah, dari pernyataan ini saja kita bisa melihat bersama bahwa si mualaf ini tidak paham dan tidak mengerti arti ibadah di dalam ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Karena apa yang ia sampaikan jadi jelas menggambarkan pengertiannya, pengetahuannya tentang ibadah di dalam ajaran kekristenan.
Nah, kalau ia mualaf, ya nggak masalah. Karena pemahamannya saja tentang ajaran kekristenan sangat-sangat kerdil menurut saya. Yang kedua, jelas juga dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang ketiga, buat kita semua yang hari ini mendengar video ini, saya mau sarankan kepada kita, ketika kita ibadah, mari kita persiapkan diri kita untuk datang kepada hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara melalui pendeta hambanya yang sudah Tuhan pilih. Untuk apa? Tujuannya supaya kita semakin hari bertumbuh di dalam Kristus. Bukan datang ke gereja absen muka, tetapi badannya di sana, hatinya tidak ada di sana, sedang jalan-jalan di mall. Nah, maka dari itu ketika ibadah, mari kita fokus menyembah Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.